Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin sharing 4 hal bagaimana mengatasi tawar hati. 4 solusi untuk mengatasi tawar hati. Saudara, apa yang dimaksud dengan tawar hati? Ya, kalau kita baca di Yosua 1 ayat 8, janganlah kecut dan tawar hati. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, saudara, tawar hati adalah suatu kondisi di mana kita mengalami ketakutan, kita mengalami gentar, kita mengalami ketidakberanian, ya, lemah, ngeri, dan bimbang. Ya, saudara. Jadi kita suatu keadaan di mana kita mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, mengalami lemah, mengalami ngeri, dan bimbang. Ya, saudara. Sebelum saya membahas 4 solusi bagaimana mengatasi tawar hati, saya ingin membagikan 3 bahaya kalau kita mengalami tawar hati. Ya, 3 bahaya ketika kita mengalami tawar hati. Yang pertama, kita tidak akan menerima janji Tuhan. Ya, bahaya tawar hati yang pertama, kita tidak akan menerima janji Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara baca di Bilangan 13 dan 14, situ kita akan menemukan pelajaran dari ke-12 pengintai. Ya, saudara, kalau kita ketahui hanya 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb yang menerima janji Tuhan dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagaimana dengan ke-10 pengintai lainnya? Mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian dan tidak menerima janji Tuhan. Mengapa? Karena ke-10 pengintai itu tawar hati. Ya, tawar hati. Dan yang kedua, bahaya yang kedua adalah bahaya kalau kita tawar hati. Yang kedua adalah mengkamiri yang lain. Ya, saudara, mengkamiri. Jadi kalau ada satu adonan dikasih ragi, kemudian diaduk, nah itu akan mengkamiri yang lain. Ya, saudara, artinya ketakutan itu menular. Ya, ketakutan itu menular, tawar hati itu menular. Jika kita bertemu dengan orang tawar hati, ya, dia akan membagikan ketakutannya, tawar hatinya kepada kita, saudara. Nah, itulah kita harus berjaga-jaga. Seperti ke-12 pengintai itu, ya, 10 pengintai itu, mereka tawar hati, mereka berkata-kata tentang ketakutan, mereka berkata-kata tentang ketidakmungkinan, ya. Mereka berkata tentang keraguan-raguan, kebimbangan, saudara, yang akan mengkamiri seluruh bangsa Israel, ya, termasuk Musa. Ya. Jadi bahaya yang kedua adalah tawar hati bisa mengkamiri yang lain. Ya. Yang ketiga, kekuatan kita akan berkurang. Yang ketiga adalah kekuatan kita akan berkurang, saudara. Saudara, kalau kita baca di Amsal 24 ayat 10, Amsal 24 ayat 10 saya bacakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jika kita tawar hati, ya, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa gentar, ketika kita merasa bimbang, lemah, ya, ngeri, disitulah kekuatan kita akan berkurang, saudara, ya. Nah, sekarang kita akan membahas 4 solusi, ya, bagaimana mengatasi tawar hati itu. Solusi yang pertama, hidupi firman Tuhan, ya. Seperti kita baca di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara, yang pertama solusi untuk mengatasi tawar hati adalah hidupi firman Tuhan. Apa artinya hidup firman Tuhan? Ya, yang pertama adalah kita membaca firman Tuhan. Ya, yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita pelaku-pelaku firman. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Yang terakhir, yang keempat itu kita membagikan firman Tuhan kepada yang lain. Kita sharing, ya, kita sharing dengan yang lain. Kita memberikan kesaksian. Yang kedua, untuk solusi mengatasi tawar hati yang kedua adalah berkomunitaslah dengan yang lain. Berkomunitas dengan rekan-rekan seiman. Berkomunitaslah dengan rekan-rekan seiman. Saudara berkomunitas, saudara ikut dalam komsel, ya. Kenapa? Karena dalam komsel itu kita ada komunitas untuk saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati atau saling mengingatkan saudara. Jadi, ayo saudara, bergabunglah, terhisaplah dalam komunitas-komunitas sel, dalam komunitas penggembalaan keluarga atau PK. Ya, mari saudara masuk dalam komunitas sel supaya saudara dibangun, iman saudara dibangun, saudara bisa bertumbuh, ya, dalam komunitas rekan-rekan seiman. Yang ketiga, saudara, miliki iman dan percaya bahwa Tuhan Allah berjalan menyertai kita. Ya. Miliki iman dan percaya bahwa Tuhan Allah berjalan menyertai kita. Saudara, kalau kita baca di Ulangan 20 ayat 1 sampai 4, ya. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara, saya bacakan. Hukum perang judulnya, saudara. Apabila engkau berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 2, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Ayat 3, dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin, saudara. Ya, yang ketiga solusi kita mengatasi tawar hati adalah miliki iman dan percaya bahwa Tuhan Allah berjalan menyertai kita. Yang terakhir, saudara, solusi terakhir untuk mengatasi tawar hati yang terakhir adalah hiburlah mereka yang tawar hati, saudara. Di 1 Tesalonika 5, saudara, dikatakan bahwa hiburlah mereka yang tawar hati. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati. Ya. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang.
Itulah pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.